Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya. Karena dengan itu semua kita diberi kemampuan untuk tetap taat pada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan itu adalah suatu anugerah yang tidak bisa kita nilai dengan materi. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum muslimin seluruh penjuru dunia bulan-bulan ini mengadakan peringatan dengan berbagai macam cara, ya, sesuai dengan kondisi tempat, ya, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan juga ada kondisi yang konflik, ya, misalnya di Suriah mungkin tidak bisa tenang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah negara kita ini sebagian besar itu dalam kondisi aman dan damai. Itu kita syukuri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajian kita masih dalam surat Fatah, ya, ayatnya ayat hari ini mulai ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Ya, ini masih sekitar perjanjian Hudaibiyah, ya. Ketika orang-orang kafir, ya, menanamkan dalam hati mereka kesombongan, ya, merasa hebat, merasa banyak bolonya, ya, yakni keangkuhan hamiyah, ya, keangkuhan jahiliyah. Bersamaan dengan itu, ya, orang kafir yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, yang congkak-congkak itu, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, maka Allah menurunkan ketenangan atas rasulnya dan atas orang-orang mukmin, ya. Muntapo bagaimana orang kafir, tapi orang, ya, rasul dan orang-orang mukmin diberi ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan dia Allah menetapkan bagi mereka kalimat takwa. Wa kanu ahaqqa biha, ya, dan memang mereka lebih berhak dengannya. Wa ahlaha, sekaligus patut memilikinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, saat orang-orang kafir muntak itu, Allah menurunkan ketenangan pada Nabi dan juga pada orang-orang mukmin, ya. Wajar, pantas, karena keimanannya, ya, merasa Allah adalah melindungi,
Allah mencukupi dan sebagainya sehingga tetap saja tenang, ya, tidak grogi menghadapi orang-orang kafir. Jadi setelah ayat yang lalu menjelaskan kewajaran pantasnya kaum kafir memperoleh siksa, ayat di atas menjelaskan kapan waktu penyiksaan yang dinilai wajar itu. Ya, kalau ada peristiwa itu mesti ada tempatnya, ada waktunya. Di sini waktunya itu kapan? Dan mengapa hal itu menjadi wajar kalau Allah menyiksa orang-orang kafir? Ya, Allah menjelaskan begini. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka sendiri kesombongan, yakni keangkuhan, yaitu keengganan menerima kebenaran yang merupakan keangkuhan jahiliyah. Ya, Nabi ini kan menyampaikan ajaran-ajaran yang benar, tapi mereka tidak mau menerima. Karena apa? Karena mereka sangat enggan menerimanya walau telah jelas apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Ya, tentang keesaan Allah, tentang mohon ampun, mohon sesuatu pada Allah, sesuatu yang benar. Tapi karena enggan mereka menerima itu, ya, maka menanggapi keangkuhan itu, ya, dan guna mewujudkan rencananya Allah, menurunkan ketenangan, ketentraman hati yang bersumber dari Allah, ya, menurunkan sakinah yang demikian itu kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kondisi Rasul itu tetap tenang, sehingga berdampak, ya, pengaruh sangat positif dalam menghadapi lawan, dan juga menurunkan hal serupa atas orang-orang mukmin sehingga mereka menerima, ya. Orang-orang mukmin itu menerima dan akhirnya memahami ketetapan yang diwahyukan Allah pada Rasulnya menyangkut perjanjian Hudaibiyah. Ya, sementara kan orang yang semangat itu nggak nerima itu. Butir-butir perjanjian itu kan kalah kan gitu. Tapi karena Allah menurunkan ketenangan pada Nabi dan juga pada kaum muslimin, akhirnya mereka menerima. Jadi nggak emosi gitu ya. Jadi kalau orang emosi biasanya kan kalah ya. Kalau misalnya orang bertinju misalnya ya, yang satu tenang, yang satu emosional, sudah bisa diramal. Yang emosional ini calonnya kalah kan. Yang tenang itu ya dipukul ya. Ya biasa namanya tinju itu ya saling mukul, tapi dia tenang. Perang juga begitu, gelut ya gitu. Kalau orang emosional biasanya kalah, akhirnya begitu ya. Jadi ketenangan itu penting sekali ya. Itu bukan sekedar ya duel antar orang ya, duel antar orang ya. Ya, konflik itu kan macam-macam ya. Ada konflik fisik gitu ya, mungkin juga konflik politik gitu ya. Yang emosional biasanya ya kalah dengan yang tenang-tenang, yang sudah tahu strategi untuk mencapai kemenangan. Mungkin dalam waktu ya, biasanya yang emosional lah iso sak dek sak nyet kudu menang kan gitu. Tapi orang yang tenang ya mungkin dia agak lambat tapi tetap bertahan gitu ya. Ya, apa yang dikatakan, yang dimaksud kalimat taqwa di sini? Ya, ada yang berpendapat ya, kalimat taqwa itu ya kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah yakin di dalamnya segala sesuatu ya itu dari Allah, ya tidak ada yang mengatur kecuali Allah, itu tenang. Ya, mungkin di dalam Damai Indonesiaku itu ya. Ya, Damai Indonesia itu ada siapa yang mengucap la ilaha illallah itu akan tentram. Saya kira betul ya, kalau kita memahami betul ya,
kita serap itu maksudnya apapun yang terjadi ya dari Allah. Hujan, banjir, ya, panas, ya, ada puting beliung, kalau itu kita yakin semua dari Allah, ya itu musibah, ya tapi kita terima dengan penuh kesabaran, ya tetap tenang saja. Toh nanti akhirnya mungkin ya dengan harapan Allah insya Allah mengganti. Itu aja. Yaitu antara lain yang mengartikan kalimat takwa, ya. Dan mereka orang-orang yang patut memiliki, ya, orang-orang yang semboyannya itu la ilaha illallah, pantas kalau itu diberi ketenangan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, sudah jiwa raganya semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk anak-anaknya, keluarganya, teman-temannya, ya. Termasuk saudara kita yang mungkin berobat ke Kuala Lumpur, ya kalau bekalnya la ilaha illallah, insya Allah menghadapi apapun itu tenang-tenang saja. Ya kata hamiyah, ya hamiyah, ya dipahami oleh sebagian ulama dalam arti sikap meluap-luap, ya tadi katakan emosional itu, ya. Dan yang menjadikan seseorang bersikap keras, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Ya, yang penting pokoknya keturutan, ya. Apa yang diangen-angen itu, soalnya nanti celaka atau tidak, itu urusan lain, gitu ya. Nah, ini diturunkan, ya. Bukan diturunkan ini. Orang kafir menyikapi dirinya itu semacam itu. Ya, semangat yang demikian bisa baik dan bisa buruk. Ya, semangat hamiyah itu bisa baik dan bisa buruk. Karena hamiyah di dalam ayat ini disifat dengan al-jahiliyah, hamiyatul jahiliyah, jelas ini buruk. Ya. Jadi hamiyah itu tergantung, ya, mudhof ilaihnya. Jadi hamiyah sendiri suatu sikap yang apa, ya, yang berapi-api gitu, ya. Berapi-api itu kan bisa baik bisa buruk, ya. Kita misalnya ingin berdakwah Islam secara semangat berapi-api, itu kalau niatnya baik itu ya baik, tapi kalau niatnya itu karena dorongan nafsu kepingin dilem wong lah, ya sudah lain lagi, gitu. Ya itu kata-kata hamiyah. Kita ini sering mendengar kata-kata jahiliyah, ya. Sering mendengar kata jahiliyah, zaman jahiliyah, zaman Islam. Apa sih makna jahiliyah itu, ya? Ya, kata asalnya itu kan jahlun. Ya, artinya apa? Kebodohan. Ya, doa kita juga begitu, wa alim ma jahil, wa alimna ma jahilna, kalau kita baca Quran, ya. Tetapi Al-Quran menggunakan juga dalam arti nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Walaupun zaman sekarang itu bagus dan sebagainya, tapi kalau nggak cocok dengan Islam, Al-Quran menggunakan juga itu kata jahiliyah. Orang sekarang mengatakan jahiliyah modern, gitu, ya. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun secara lahir nampaknya baik, ya. Pergaulan yang seperti akrab, apa namanya, apa, Valentine. Ya, yang sekarang diramaikan tanggal berapa itu, Februari itu? Ya, ya Valentine. Ya, mungkin ada orang menganggap itu baik, pergaulan yang, tapi kan hal-hal itu banyak yang menyimpang dari Islam, itu jahiliyah, gitu loh. Ya, itu jahiliyah. Ya, saya ada selebaran kemarin itu haram kan, gitu ya, Valentine itu, gitu ya. Karena nilai-nilainya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bergaul itu bagus, ya. Tapi kalau sudah melampaui, sudah melanggar norma-norma Islam, itu jahiliyah. Seperti mereka yang tidak mengetahui bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Ya.
Yasa yakun, kalau Allah mengendaki terjadi. Wa ilam yasa lam yakun. Seorang yang jahil adalah seorang yang kehilangan kontrol dirinya sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ya, beli barang mahal, sabu, ya, heroin, ganja. Itu kan tidak, kalau sudah kena itu sudah tidak mengontrol dirinya. Ya, itu jahiliyah. Itu jahiliyah. Baik atas dorongan nafsu, ya, kan kepingin enak sementara kepingin bisa tidak ngantuk 24 jam. Ya, seorang pilot biasanya kerjanya mungkin ya 5 jam begitu, paling banyak itu berapa satu hari. Dia supaya karena ada tawaran terbang no pesawat itu untuk bayar semua dia menggunakan sabu. Nah, ini jahiliyah itu ya. Menurut kriteria ini adalah perbuatan itu jahiliyah. Karena apa? Menginginkan penghasilan yang banyak. Penghasilan banyak itu kalau sekedar membeli sabu itu masih kecil itu, tapi ya itu. Ya. Ini perbuatan itu perbuatan jahiliyah dan itu akibatnya kan banyak. Dia rugi sendiri kalau pesawatnya itu tidak jalan sesuai dengan aturan, mencelakakan penumpang yang banyak. Ya, jadi ini jahiliyah, ya, maupun kepicikan pandangan. Firman Allah, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ya. Ya, di sini ada sesuatu yang dapat perhatian ya. Ada kata ala ini 2 kali, ala rasuli wa alal mu'minin. Kalau biasa, kalimat biasa cukup ala rasulihi wal mu'minin, ya, alanya tidak diulang. Ini banyak Al-Qur'an itu. Seperti atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Ulil amri tidak ada atiunya, ya. Jadi kita mentaati pemimpin ulil amri itu kalau ulil amri itu taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amrinya tidak taat pada Allah dan Rasulnya, tidak wajib untuk mentaati. Seperti misalnya ya, ya, tapi ini sudah anjah, minuman keras itu kan haram ya, minumnya, menjualnya dan sebagainya ya. Nah, itu bertentangan dengan larangan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi di mana-mana sih ada ya, terjual, kadang-kadang malah dengan cara ilegal, dengan cara tanpa izin kan gitu ya. Oleh karena itu kalau ada beberapa daerah yang membuat perda, peraturan daerah melarang beredarnya khamr, minuman keras, itu saya kira perda itu betul itu ya. Ya, perda itu betul karena ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi sebenarnya nggak bisa itu dihapus oleh peraturan, walaupun peraturan itu lebih tinggi. Ini jadi masalah nasional kita ini. Karena apa? Daerah tertentu yang memang penduduknya itu Muslim yang taat, ya dilarang, tidak boleh beredar minuman keras, gitu ya. Ya, Rasulullah SAW memahami maksud Allah, ya, dan langsung menerima dengan penuh kerelaan perintah dan kebijaksanaan Allah. Sedang kaum beriman pada mulanya merasa sangat berat menerimanya, ya, perjanjian Hudaibiyah itu. Rasul karena pemberitahuan Allah sudah tanda tangani saja, nanti kamu akan memperoleh kemenangan, ya. Tapi sebagian orang Muslim, terutama di sini dikatakan Umar ibn Khattab barangkali ya, sangat keberatan menerima perjanjian Hudaibiyah. Tapi akhirnya menerima setelah Nabi SAW menyampaikan, ya, Nabi secara tegas, aku adalah Rasulullah dan tidak mungkin Allah membiarkan aku. Ya, supaya para sahabat itu menerima perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi Nabi itu ya sekali-sekali ditentang seperti ini. Yang menentang itu karena belum tahu makna daripada perjanjian itu. Ya sebenarnya kalau menentang Nabi itu kan
dosa. Tapi setelah Nabi memberi penjelasan, kemudian mereka menerima. Yang dimaksud dengan kalimat takwa, ini saya ulang sekali lagi, ya, adalah ucapan, ya, apa yang keluar dari mulut kita, dan perbuatan yang didorong serta dibuahkan oleh keyakinan tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah, sehingga semua aktivitas mereka hanya berkisar pada apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Itu kalimat takwa. Jadi semua itu berkisar pada kalimat la ilaha illallah. Perintah Allah sholat, kita sholat. Perintah puasa, kita puasa. Perintah Allah silaturahim, kita silaturahim. Dilarang minuman keras, tidak minuman keras. Dilarang zina, tidak zina. Dilarang riba, ya tidak itu. Ya, kalau orang sudah melaksanakan itu, ada ketenangan. Ya, merasa jalan inilah jalan yang akan menyampaikan keselamatan dunian wa ukhran, di dunia juga lebih-lebih di akhirat. Bagaimana gambarannya? Ini dalam surat Mujadalah ayat 22 digambarkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah telah dimantapkan imannya dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan ruh darinya, dengan jiwa, dengan semangat dari Allah. Tidak goyah apapun yang dihadapi kalau berjalan seperti itu, ya. Ya, pangkalnya yaitu kalimah tauhid la ilaha illallah, ya, kita dari Allah, ya, inna lillah wa inna ilaihi roji'un, ya. Ya, bagaimana roji'unnya itu? Kita menyiapkan diri, ya, kembali pada Allah, bisa diterima oleh Allah, itu yang penting, ya. Kalau matinya jelas mati, ya. Nanti kiamat juga semuanya mengalir, tapi bagaimana diterima saat itu yang penting. Nah, itu kita persiapkan dengan banyak-banyak beramal yang pangkalnya la ilaha illallah. Ada juga yang memahami kalimat takwa dalam arti ketakwaan, ya, tidak salah. Kata kalimah menurut mereka adalah sisipan, serupa dengan sisipan kata ism pada sekian banyak kalimat. Misalnya bismillah, ya, ada isim. Itu billah aja sudah cukup. Itu isim itu adalah semacam tambahan, ya. Kalimat takwa itu ya takwa itu sendiri. Misalnya kalimat yang lain yang isim juga, ya, misalnya tabarakasmu rabbika, ya, maha banyak keberkatan Tuhanmu, tabaraka rabbuka, ya. Bisa juga begitu tanpa kalimat isim. Jadi sisipan-sisipan semacam itu, ya, itu tidak boleh dihilangkan, tapi maknanya semacam itu. Ya, demikian juga dengan kalimah at-taqwa di atas. Menurut ulama-ulama itu ada juga yang memahami kalimat takwa dalam arti ikhlas atau kesetiaan, ya. Ya, perbuatan kita untuk Allah adalah harus ikhlas, ya, tidak mendua, ya, tidak ada tujuan-tujuan lain selain cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dengan ayat 27-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu fajala min duni dzalika fathan qariba walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Sesungguhnya Allah pasti akan buktikan pada rasulnya tentang kebenaran mimpi. Ya, mimpi ini ada, ya. Nabi
Nabi Yusuf pernah mimpi. Ya, Nabi Muhammad juga pernah mimpi. Tapi mimpinya Nabi berbeda dengan mimpinya yang bukan Nabi. Ya. Ya, bil haqqi dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan masuki Masjidil Haram. La tadkhulunnal Masjidil Haram. Selama ini kan dihalangi oleh orang-orang musyrik. Insyaallah. Ya. Aminin, dalam keadaan aman. Mukhalliqina ru'usakum, dengan mencukur kepala kamu. Wa muqassirina, atau memendekkannya. La takhafun, kamu tidak merasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan dia Allah menjadikan sebelumnya kemenangan yang dekat, ya, fathan qariba. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dialah, ya, Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu ala dini kullihi, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, kalau ayat yang lalu menguraikan, menjelaskan pengetahuan Allah yang menyeluruh dan rinci menyangkut segala sesuatu, di sini timbul kembali pertanyaan di dalam benak, dalam pikiran kaum muslimin menyangkut mimpi Nabi sebelum ke Hudaibiyah. Ya. Mimpinya kok bisa masuk Masjidil Haram dengan aman, tahu-tahu di Hudaibiyah kok dihalangi orang-orang musyrik, kan begitu ya. Ya, bahwa beliau bersama sahabat-sahabat memasuki Baitul Haram, ya, Masjidil Haram, dan akan berumrah. Namun mimpi yang merupakan informasi Allah itu ternyata tidak terlaksana sebagai mereka harapkan, karena mereka semua harus kembali ke Madinah tanpa berumrah. Ya, ya, terpaksa itu menandatangani perjanjian Hudaibiyah itu. Ya. Di dalam ayat ini seolah-olah Allah itu bersumpah. Ya, sesungguhnya Allah bersumpah bahwa Allah pasti membuktikan pada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad, sesuatu tentang kebenaran mimpi. Shadaqallahu rasulahu rasulahu ru'ya bil haqqi, yang diwahyukan Allah kepadanya dengan sebenarnya sesuai dengan kenyataan, yaitu bahwa sesungguhnya kamu, wahai sahabat Nabi yang diajaknya ke Hudaibiyah, pasti akan masuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Yakni ketika masukinya kamu tidak merasa takut dari siapapun kecuali takut pada Allah. Sebagian dari kamu akan masukinya dengan mencukur habis rambut, ya. Sebagian hanya memendekkan rambut mereka dengan mengguntingnya. Sedang kamu untuk masa datang tidak akan merasa takut walau pelaksanaan umroh itu telah selesai. Ya, sejak itu kaum muslimin dari waktu ke waktu setiap tahun berhaji, sekarang setiap hari orang berumroh dari seluruh penjuru dunia. Ya, ada tuh di koran tuh tanggal ini ada rombongan umroh. Ya. Kenapa kok umroh rame? Karena untuk Indonesia itu antrinya kalau haji itu 10 tahun. Ya, yang sebelah sepuh-sepuh itu apa isik nutut 10 tahun, ya, ada rezeki digunakan untuk umroh. Ya, jadi dialah Allah, ya. Tidak ada selain Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk yang sempurna. Kenapa? Tiada selain Allah. Walladzi arsala, hanya Dia, tidak ada yang lain yang mengutus. Ya, Nabi Muhammad membawa petunjuk yang sempurna dan agama yang hak, yang petunjuknya semua benar, informasinya pun sesuai kenyataan, akan dimenangkannya terhadap semua agama melalui, ya, dalil-dalil, argumen-argumen yang sangat akurat
setelah jumlah umatnya yang sangat besar. Ya. Itu dari waktu dekat saja ya. 23 tahun itu Jazirah Arab sudah Islam semua. Ya, asalnya hanya seorang diri Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada bantuan dari Allah, mustahil itu terjadi. Ya, dan cukuplah Allah sebagai saksi menyangkut ini. Tadi ada kalimat insyaallahu aminin gitu ya. Jika dikehendaki Allah, yang merupakan firman-Nya dalam konteks memasuki Masjidil Haram. Kalimat itu merupakan isyarat bahwa tidak ada sesuatu yang dapat membebani Allah dengan suatu kewajiban. Ya, Allah dipaksa itu nggak ada. Pokoknya aku nyambut gawe biar Allah nanti menjadikan saya berhasil, itu tidak ada. Karena Allah itu bebas sebebas-bebasnya. Ya, orang sudah bekerja, ya, berusaha, uangnya banyak, haji harus berhasil, tidak boleh itu ya. Tetap digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya. Sudah tanda tangan banyak akan calon bupati. Menurut tanda tangan itu ya, ini tidak lewat partai, independen. Ya. KTP yang dikumpul sudah separuh penduduk satu daerah misalnya. Itu nggak boleh, saya pasti akan jadi bupati, nggak boleh, insya Allah ya. Tergantung juga kalau Allah menghendaki ya, Allah menjadikan siapa yang mencalonkan. Kalau Allah belum menghendaki ya tidak jadi juga gitu loh. Jadi kita berbuat juga begitu ya. Kapan ke rumah saya? Insya Allah nanti bulan depan ya. Padahal sudah persiapannya sudah ya. Itu ada yang ngelamar. Tapi tetap aja ya, tergantung pada Allah yang menjadi. Insya Allah tanggal sekian bulan ini saya datang. Sudah tentukan kapan rame-rame ini, insya Allah bulan ini ya gitu. Jadi semua perbuatan ya yang kecil pun juga begitu. Insya Allah aku nanti ketemu dengan kamu di pasar. Karena sudah ada janjian dua barang saja siji berminat, siji punya barang, harganya pun sudah sesuai, insya Allah nanti ketemu di pasar. Begitu ya. Di sisi lain yang merupakan pengajaran kepada manusia tentang keharusan mengucapkan insya Allah, walaupun yang bersangkutan telah yakin sepenuhnya tentang rencana yang akan dia lakukan. Sudah belajar, gak apa UNAS, ujian nasional, insya Allah ya, karena sudah belajar ya, pelajarannya sudah pelajari. Tidak bisa mengatakan yakin aku lulus. Insya Allah aku lulus gitu ya. Jadi kita jangan terlalu percaya diri lepas daripada kehendak iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Firman Allah wa kafa billahi syahida, ya cukuplah Allah sebagai saksi. Kesaksiannya antara lain melalui mukjizat Al-Quran yang ditantangkan kepada manusia dan ternyata mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Nek kowe bener-bener gak percaya Al-Quran, coba gawe yo sak surat ae kaya Al-Quran. Tuh tantangan itu sejak Nabi ada sampai sekarang tidak ada seorang manusia pun yang bisa ya mengubah sebagaimana Al-Quran. Itu namanya mukjizat. Kata Al-Huda ya, wah ini banyak, ada Miftahul Huda, itu pondoknya siapa? Kayak Mas Duki ya. Kalau Gading apa namanya? Itu pakai Huda juga ya. Ya. Di Saujaja juga ada taman pendidikan Al-Huda ya. Ya. Apa artinya Al-Huda itu? Dapat dipahami dalam arti petunjuk Al-Quran ya. Dinul Haqqi, agama yang benar adalah yang lebih umum dari petunjuk Al-Quran, yaitu tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga kata Al-Huda dipahami dalam arti prinsip-prinsip agama, yakni akidah dan akhlak. Sedang dinul haqqi dan ketetapan-ketetapan hukum agama. Gampangnya fakih itu adalah dinul haqq. Al-Hudanya ya yang lebih besar dari itu, akidahnya, akhlaknya dan sebagainya. Saya tambahkan sedikit ya, Said Qutb ya, ulama besar yang dihukum gantung oleh rezimnya Jamal Abdul Nasser ya.
mengartikan liyudhirahu ala dini kullihi, agar dimenangkannya terhadap semua agama, ya, bahwa agama Islam telah berjaya bukan saja di Jazirah Arab, bahkan di seluruh persada bumi sebelum berlalu setengah abad dari turunnya ayat ini. Ya, bukannya seluruh Jazirah Arab, tapi setelah khalifah-khalifah Bani Umayyah dan sebagainya, ya, Persia, Romawi, macam-macam itu, mungkin juga sampai Asia Tenggara sini. Ya, sampai Asia Tenggara dikatakan sini, ya, Imperium Persia dan dalam wilayah yang cukup luas pada masa Imperium Kaisar Romawi. Demikian juga India, Cina, Asia Tenggara, ya, Melayu dan Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian yang terpenting dari persada bumi ini sejak abad ke-6 dan pertengahan abad ke-7 Masehi. Jadi kalau ke-7 sekarang abad 21 sudah 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu kalau haji misalnya ada perkemahan ini untuk wilayah Asia Tenggara gitu, dipisah-pisahkan, ya. Jadi khusus itu, misalnya bangsa kita, nah, Indonesia, Singapura, Melayu, Brunei, Darussalam itu dikumpulkan dalam satu wilayah gitu. Ini bukti, ya, bahwa memang janji Allah itu terbukti sebagaimana dalam ayat tadi, liyudhirahu ala dini kullihi, ya, hanya kejayaannya barangkali memang pasang surut, ya, kerajaan-kerajaan Islam yang hebat di India, di Indonesia, nampaknya karena zaman itu bisa, ya, tidak berkuasa. Nama kerajaan masih ada, ya, misalnya di Kalimantan, di Maluku, itu masih ada istana-istana bekas-bekas kerajaan Islam zaman dulu. Ya, mudah-mudahan kalau kerajaannya tidak ada, tapi kaum musliminnya tetap berjaya, ya, melaksanakan syariat Islam dengan baik, aman dan sejahtera. Begitulah, ya, mudah-mudahan ayat-ayat ini bukan hanya kaum muslimin yang dulu zaman Nabi yang diberi sakinah, beri ketenangan, tapi juga kaum mukminin di seluruh dunia diberi ketenangan untuk tetap melancarkan, ya, dakwah Islam ini kepada sebanyak mungkin umat manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi